Untuk acara selanjutnya yaitu pemberian sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Rektor IPB University. Kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pimpinan daerah hadir di sini, Bapak Bupati Senior. Saya tidak hafal dari Tapanuli Selatan ya. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara, juga Sekretaris Daerah Kabupaten, Asisten Daerah Kabupaten Padang Lawas, juga yang kami hormati Bapak Profesor Iskandar Zulkarnain Siregar, Diaspora Tapanuli. Sebagai Wakil Rektor Bidang Konektivitas Global, Kerjasama dan juga alumni, dan sekaligus ya sebagai Ketua Dewan Pembina Ikamata Baksel ya. Juga para senior hadir di sini, Profesor Hermanto Siregar, ini juga senior saya karena selama beliau menjadi Wakil Rektor dulu saya juga membantu Prof. Heri sebagai rektornya, jadi intens sekali berdiskusi, intens sekali saya menimba ilmu, dan saya ingat waktu itu ketika Prof. Hermanto orasi ilmiah guru besar tahun 2009. Nah beliau waktu itu menyampaikan ke saya, Mas Salim kalau nggak salah nanti ya kurang lebih 15 atau 16 tahun lagi Mas Salim bakal orasi. Nah cuman saya nggak tahu apakah waktu itu malaikat itu salah mencatat gitu ya. Bukan profesor mungkin yang dicatat rektornya. Jadi, tapi mudah-mudahan doanya benar tetap Prof. Karena saya juga ingin seperti Prof. Hermanto begitu ya. Juga para senior semuanya dan keluarga besar tentu Ikamata Baksel ya, alumni IPB, juga para pejabat di lingkungan IPB yang hadir di sini, ada Direktur Kerjasama dan seluruh jajaran, Pak Helmi, juga hadirin semuanya yang saya banggakan. Izin pantun mungkin ya. Karena di IPB pantunnya begini, tanam padi biar berisi, sudah berisi jadikan beras. Selamat datang di kampus IPB University. Mari kita tindak lanjuti kerjasama ini dengan penuh antusias. Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu sehat walafiat. Tentu ini satu kehormatan bagi IPB bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya dari Tapanuli Selatan, dari Padang Lawas Utara dan Padang Lawas. Saya kira ini bukan suatu yang baru ya, mudah-mudahan kolaborasi ini kan sebenarnya sudah lama terjalin dan mari kita tingkatkan lagi ke depan. Ya lebih-lebih kami juga masih dalam suasana duka, mungkin kami mengucapkan ya duka cita atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita semuanya di Aceh, Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah IPB melalui himpunan alumni ya, kita ada ARM, kita juga melakukan tanggap darurat, kemarin mengirimkan relawan, baik relawan kesehatan, relawan untuk psikososial, termasuk juga bantuan. Salah satu dari inovasi ya pangan dari IPB, kita kemarin mengirim kurang lebih 46.000 ya nasi instan steril siap saji begitu ya. Jadi ada nasi liwet, nasi uduk yang
sudah kita kemas ya, karena kami dengar waktu itu ada kesulitan untuk akses air bersih gitu ya, sehingga kita ditugaskan oleh kementerian dan kebetulan kita punya inovasi yaitu nasi steril siap saji begitu, yang bisa dimasak dengan air kotor sekalipun gitu ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah melakukan pelatihan ya dengan berbagai perguruan tinggi di sana. Dan kita juga diberikan penugasan lanjutan gitu ya oleh kementerian untuk kita tergabung dalam konsorsium perguruan tinggi negeri untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ya pasca bencana. Gitu, kurang lebih sekitar 23 perguruan tinggi, dan IPB mendapatkan tugas untuk rehabilitasi lahan dan juga untuk penguatan ya ketahanan pangan dan pertanian. Jadi insya Allah kita sudah kemarin mengirim tim untuk mengecek kualitas tanah ya pasca bencana, dan nanti ada tim yang akan segera kita kirimkan lagi kira-kira bagaimana kita melakukan reaktivasi lagi ya ekonomi di sana dan seterusnya. Insyaallah IPB komit untuk itu. Dan tentu saja kalau bicara tentang rekonstruksi ya sektor pertanian, perekonomian dan lingkungan kehutanan ya pasca banjir, tentu rekonstruksi ini kan tidak hanya mengembalikan kepada seperti semula ya kondisi semula. Kalau bisa rekonstruksi ini kan harus lebih baik lagi tentu saja. Nah tentu saja kuncinya kan bagaimana kita nanti bisa menghadirkan inovasi-inovasi di PP, dan juga kuncinya juga di SDM yang unggul. Jadi saya kira melalui kerjasama ini terbuka peluang nanti untuk juga kita berkontribusi untuk peningkatan ya kualitas SDM di sana. Selain program-program yang sudah ada, kita punya program beasiswa utusan daerah, begitu ya. Utusan daerah yang kalau tidak salah dengar Pak Gubernur itu adalah alumni BUD sebenarnya. Alumni, sehingga mudah-mudahan ini bisa memotivasi juga nanti lebih banyak mitra ya pemerintah, itu kan juga perusahaan-perusahaan begitu ya, untuk mengirimkan lagi utusan-utusan putra-putri terbaiknya ya ke IPB. Dan selain itu kami juga sudah menyampaikan kemarin ada program untuk beasiswa afirmasi bagi yang terdampak bencana. Jadi kepada pemerintah daerah yang sudah bertanda tangan kontrak, ini kesempatan gitu ya. Nanti secara detail, secara teknis Pak WR1 sudah kami tugaskan untuk membuat mekanisme. Bagaimana sih yang terdampak itu kriterianya seperti apa? Tentu saja basisnya adalah usulan dari daerah. Jadi kami mungkin bisa bekerja sama dengan alumni, bisa juga bekerja sama dengan Ikamata Baksel mungkin nanti, begitu ya, untuk verifikasi kira-kira siswa-siswa SMA yang sekarang sedang berjuang ya, itu yang benar-benar punya motivasi yang kuat dan memang terdampak bencana, itu nanti kita berikan afirmasi jalur khusus termasuk beasiswanya. Gitu ya. Jadi saya kira kolaborasi ini menjadi sangat penting gitu ya, antara pemerintah daerah, nanti antara pengurus alumni mungkin yang ada di sana dan termasuk keluarga Ikamata Baksel sini, bagaimana nanti mekanismenya untuk tadi ya kira-kira siapa putra-putri terbaik yang terdampak yang memang diusulkan nanti untuk bisa menjadi mahasiswa di IPB. Nah selain di bidang pendidikan tentu saja banyak bidang lainnya yang bisa terbuka peluang untuk kerjasama, apakah untuk riset, untuk pengabdian pada masyarakat. Kami punya program yang namanya dosen pulang kampung. Nah, saya kira ini banyak dosen kan yang berasal dari sana. Ada Pak Rahmat, Pak Samsul, Pasaribu begitu ya dan sebagainya. Jadi kalau pulang kampung bukan bawa oleh-oleh asinan dari Bogor gitu ya. Itu juga boleh, roti unyil juga boleh, tapi yang paling penting bawa inovasi IPB ke kampung masing-masing. Dan kita punya pendanaan program untuk itu, saya kira itu juga terbuka, apalagi potensi di daerah sana kan banyak sekali ya. Ada Sidempuan ya Pak, itu yang luar biasa, ada sawit begitu ya. Dan juga mungkin
komoditi-komoditi lainnya yang saya kira bisa dikembangkan ya bersama-sama. Kami siap intinya, kami siap support untuk kemajuan dan untuk kesejahteraan warga masyarakat Sumatera Utara khususnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Tadi diminta untuk membuka acara ini ya Bang Giman, tentu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, talkshow ya, percepatan rekonstruksi sektor pertanian, perekonomian dan lingkungan kehutanan pasca banjir, Tabaksel Sumatera Utara dengan resmi dibuka. Cincin brilian untuk kasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenan Pak Rektor tetap berada di tempat karena acara selanjutnya yaitu pemberian cindramata dari IKAMA Tabaksel kepada Rektor IPB University. Kami mengundang Ketua IMA Tabaksel Dr. Kiman Siregar STP MSI IPU untuk pemberian cindramata.